Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kenalkan, nama saya Felangel Hanifah Putri, kelas 8 dari MTS Al Mujahidin 2 Samarinda. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Baiklah, sebelum itu saya akan nunjukin hasil saya resum pada hari Sabtu kemarin. Nah, nih dari sini sampai sini. Nah, terus saya juga akan nunjukin bukunya. Nih, judulnya Kisah Nyata 25 Nabi dan Rasul. Sekarang kita lanjut untuk menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah putra dari Azar yang lahir di Faddam Aram, kerajaan Babylon. Beliau lahir pada masa Raja Namrud. Raja Namrud adalah seorang raja yang sangat sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Pada saat itu, masyarakat hidup dalam kesesatan karena mereka menyembah patung-patung berhala. Bahkan, ayah Nabi Ibrahim sendiri pun membuat patung-patung itu. Ketika Nabi Ibrahim lahir, kedua orang tuanya membawa Nabi Ibrahim untuk bersembunyi di dalam gua. Karena Raja Namrud akan menyuruh prajuritnya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir. Mengapa Raja Namrud ingin membunuh anak laki-laki yang baru lahir? Karena Raja Namrud pernah bermimpi ada seorang anak laki-laki yang tiba-tiba muncul dan merebut mahkota itu. Sontak Raja Namrud terbangun dari mimpinya. Karena kaget, ia pun memanggil tukang ramal untuk menafsirkan arti mimpinya itu. Menurut tukang ramal, anak laki-laki itu akan menghancurkan Raja Namrud. Raja Namrud sontak sangat marah dan murka. Ia pun menyuruh prajuritnya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir. Selama di dalam goa, ia hanya melihat bongkahan batu dan tanah. Ketika di dalam goa itu tidak ada siapa-siapa, Nabi Ibrahim pun ingin mencoba keluar karena jiwa ingin tahunya sudah merasuki di dalam dirinya. Ketika keluar untuk pertama kalinya, ia sangat tercengang dan begitu takjub melihat keindahan alam yang begitu luas dan indah. Sejak kecil, Nabi Ibrahim memiliki pemikiran yang berbeda, yaitu dia merasa tidak percaya dan heran mengapa orang-orang di sekitar sini menyembah patung-patung berhala itu. Padahal sudah jelas patung itu tidak akan bisa berbicara, melihat, mendengar, bahkan memberikan pertolongan. Bahkan mereka juga menganggap patung-patung itu adalah Tuhan bagi mereka. Nabi Ibrahim pun mencari tahu kebenaran dengan menggunakan akalnya. Ia mengamati bulan dan matahari. Ia awalnya mengira itu adalah Tuhan. Ketika semuanya tenggelam, ia akhirnya sadar itu bukan Tuhan. Dari sinilah Nabi Ibrahim menyadari bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta seluruh alam. Saat sudah dewasa, Nabi Ibrahim pun memulai dakwah dan mengajak kaumnya serta ayahnya untuk meninggalkan penyembahan patung-patung berhala itu dan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tetapi ajakan itu ditolak, bahkan ayahnya sendiri pun menolak. Karena mereka tetap keras kepala. Dan itu juga sudah menjadi terbiasa dengan kepercayaan mereka. Menyembah seperti itu sudah menjadi kebiasaan mereka gitu. Untuk menyadari mereka, Nabi Ibrahim pun ingin melakukan sesuatu, yaitu menghancurkan patung-patung berhala.
Ketika Raja Namrud dan pengikutnya sedang berpesta di tengah hutan dan sambil berburu, Nabi Ibrahim pun melancarkan aksinya. Satu persatu patung berhala itu hancur dan Nabi Ibrahim meninggalkan satu patung berhala yang paling besar dan menaruh kapak. Kapak yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung berhala itu. Ia pun menaruh kapak itu di leher patung berhala yang paling besar. Ketika Raja Namrud dan pengikutnya kembali, mereka kaget karena melihat patung-patung itu sudah sangat-sangat hancur. Raja Namrud pun marah dan menanyai siapa pelaku di balik ini semua. Namun tidak ada yang berani jawab. Tapi ada satu saksi yang menjawab sambil melihat bahwa Nabi Ibrahim saja yang tidak mengikut pada saat pesta itu, Raja. Raja Namrud pun menyuruh pengawalnya untuk menangkap Nabi Ibrahim saat itu juga. Ketika Nabi Ibrahim sudah ada di hadapan Raja Namrud, Nabi Ibrahim pun langsung diinterogasi. Raja Namrud bertanya, apakah kamu pelakunya yang menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim menjawab, bukan aku pelakunya. Jawaban itu membuat Raja Namrud kesal dan emosi. Nabi Ibrahim pun menjawab sekali lagi dengan kalimat yang membuat semua orang terdiam. Baiklah, jika kalian ingin tahu siapa pelaku semua ini, kenapa kalian tidak bertanya kepada patung berhala yang paling besar itu? Bukankah kapak itu berada di lehernya? Berarti dia pelakunya. Dari situ mereka sadar, patung itu pasti tidak akan bisa berbicara maupun berbuat apa-apa. Karena atas perbuatannya, Nabi Ibrahim pun diberi hukuman oleh Raja Namrud, yaitu dibakar hidup-hidup. Api yang sangat besar pun sudah mulai membara. Nabi Ibrahim ditaruh di atasnya. Namun atas kekuasaan Allah, api itu bukan membakar Nabi Ibrahim, tapi malah api itu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Itulah salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim. Setelah itu, sebenarnya banyak rakyat yang ingin mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Tapi mereka takut dengan ancaman Raja Namrud. Ternyata, Raja Namrud. Ternyata Nabi Ibrahim dan Raja Namrud pernah sempat berdialog tentang siapakah Tuhan sebenarnya. Raja Namrud berkata, apakah ada Tuhan selain aku? Akulah yang harus kamu sembah. Akulah yang dapat mengatur dan merusak segala-galanya. Dengan santai, dengan tenang, Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang aku sembah. Ialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dialah yang mematikan dan menghidupkan segalanya atas kehendaknya sendiri. Raja Namrud pun menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Benarkah? Tanya Nabi Ibrahim. Raja Namrud pun memanggil pengawalnya untuk membawa 2 orang narapidana ke hadapannya. Setelah dibawa, dua orang narapidana itu pun sudah ada di hadapan Raja Namrud. Satu orang itu dipenggal lehernya, satu orangnya lagi dibiarkan hidup-hidup. Lalu Raja Namrud berkata, inilah caraku menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim berkata, itu bukan mematikan, melainkan pembunuhan yang sangat kejam dan biadab. Tuhanku bisa menjalankan matahari dari timur ke barat. Nabi Ibrahim pun menantang Raja Namrud. Jika kau benar-benar berkuasa, lakukanlah itu.
menjalankan matahari dari timur ke barat. Setelah mendengar perkataan itu, Raja Namrud pun sontak terdiam dan menyadari bahwa dia tidak akan bisa menjalankan itu. Dia pun kalah dalam perdebatan tersebut. Oke. Karena saat itu di negeri Babylon sudah tidak aman lagi bagi Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah, ia pun memutuskan pergi ke Syam, yaitu Palestina, bersama Nabi Lut dan beberapa pengikutnya. Begitu sampai di sana pun juga sangat sudah tidak aman lagi karena sudah terserang penyakit kelaparan dan penularan penyakit. Akhirnya Nabi Ibrahim pun hijrah ke Mesir bersama Nabi Lut dan Sarah istrinya. Saat itu Mesir dipimpin oleh raja yang sangat kejam dan suka berbuat seenaknya. Saat itu ketika Raja Mesir mengetahui bahwa Sarah adalah perempuan yang paling cantik dan begitu indah, Nabi Ibrahim dan Sarah pun dipanggil untuk menghadap Raja Mesir. Ketika sudah sampai, Raja Mesir bertanya, "Siapakah perempuan itu di sampingmu?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Dia adalah saudaraku." Ia terpaksa bohong karena kalau ia jujur, ia akan dibunuh dan istrinya akan dirampas. Nabi Ibrahim pun dan istrinya dibolehkan untuk tinggal di sana. Suatu hari, Sarah bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Raja Mesir. Karena atas kebaikan dan jasanya, Sarah pun diberikan hadiah, yaitu seorang budak perempuan yang bernama Hajar. Hajar pun kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk dijadikan istrinya. Setelah beberapa waktu, Nabi Ibrahim pun kembali ke Palestina. Suatu hari di negeri itu, Hajar pun melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Dan tak lama kemudian Sarah pun melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Baiklah, dari kisah ini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran, yaitu pentingnya menggunakan akal untuk mencari kebenaran, berani membela yang benar, dan tetap sabar dalam menghadapi ujian. Karena Nabi Ibrahim juga menunjukkan bahwa keimanan yang kuat akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, segitu saja yang saya dapat ceritakan pada hari ini. Maaf apabila ada salah kata dalam saya menceritakan tadi, dan saya juga tadi terbelit-belit dalam membicarakan ini karena saya gugup gitu. Oke, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.